Oke, kembali lagi kita di video part 5 perjalanan saya dari Desa Bahitom, Kecamatan Murung ke Desa Tumbang Jojang, Kecamatan Seribu Riam ya. Ini sekarang saya berada di kalau kita nyebutnya di sini eh, wilayah 45 kilometer 45. Ini masih masuk wilayah Desa Somtompok ya, teman-teman. Cuman ini umum disebut kilometer 45. Ini tempat pemberhentian sebenarnya. Di depan sana kilometer 45 ya tuh teman-teman. Kayak semacam pemberhentian untuk orang beli bekal untuk melanjutkan perjalanan ke atas. Sebab kalau nggak dibawa bekal itu bahayanya kalau misalnya ada mobil macet atau apa di tengah jalan, nggak ada sama sekali orang jualan, teman-teman. Kecuali ada mobil lalu, itu pun jarang ya. Nah, ini dapat dilihat kiri kanan ini warung nih, menyediakan berbagai macam nasi masakan ya. Terserah aja teman-teman sebenarnya. Kalau misalnya ada main-main ke sini, ya di sini tempat makannya untuk pemberhentian makannya. Tapi ya berhubung di sini kan jauh, ya harganya lumayan juga sih. Ya kalau kita bilang eh, itu murah, kalau dibilang mahal. Kalau standar kami di Kalimantan ini kan, terutama di Murung Raya, harga nasi itu 35 satu porsi plus ikannya sama minum itu ya standar aja sih sebenarnya. Cuman kalau orang luar mungkin masuk ke sini ya mahal ya. Aduh teman-teman, dapat dilihat di depan sana itu agak mendung. Mudah-mudahan gak turun hujannya. Kalau sampai turun hujan, waduh kacau. Bisa nggak bisa nerusin, saya bisa kemalaman ya di tengah jalan. Padahal nih sebagian ada yang panas, sebagian ada yang mendung. Kayaknya seperti itu di atas atas ini. Dan cuaca di atas ini tuh nggak bisa ketebak teman-teman. Di sini panas, di depan sana bisa aja hujan. Sebab kenapa itu tadi? Mungkin ya pegunungan ya, pegunungan dekat sama awan. Awan kan istilahnya mudah sekali turun hujan kalau di daerah pegunungan atas sana. Ini jalannya sangat sangat menantang ya. Ini dapat dilihat teman-teman. Turun naik sudah mulai. Nah, di depan sana hutan rimba ya. Nah, untuk informasi ya, untuk masyarakat yang ada di Desa Osom Tompok ini kayaknya kebanyakan itu bekerja di sektor mungkin pertambangan emas lokal seperti biasa ya. Cuman itu nggak di daerah desa, mereka berangkat ke desa-desa atau wilayah lain seperti ke daerah mungkin yang ke Konut ada juga ya, ke atas ini ada juga, karena di Konut itu kan ada wilayah tambang emas ya yang di X daripada PT Indomoro Kencana itu kan kayak semacam ditinggalin sudah. Nah, di situ biasanya masyarakat ada bikin lubang-lubang atau tambang emas. Nah, yang mana itu kerjanya secara manual. Nah, selain daripada itu di sini kayaknya masyarakatnya bekerja sebagai bikin, kalau kita ngomongnya di sini bikin ramuan. Bukan ramuan yang untuk minuman atau herbal itu ya. Kalau di sini kalau orang bikin ramuan itu berarti bikin peralatan rumah ya. Kalau di sini nyebutnya ramuan rumah, artinya peralatan rumah baik itu yang balok 5 10, 5 maupun yang papan ya. Nah, itu kebanyakan. Sebab di sini kan dapat dilihat kiri kanan kan hutan. Hutannya itu besar kayunya. Jadi itu yang ditebang warga terus di racik dijadi sedemikian rupa nanti dijual. Nah, ya. Sebagai informasi juga, pekerjaan seperti itu sebenarnya tidak bisa sembarangan teman-teman. Meskipun kami bisa bebas ngambil, ya namanya kami masyarakat Dayak ini kan istilahnya menjaga juga untuk lingkungan, nggak serakah juga. Di, cuman diakui ya, ada beberapa oknum yang istilahnya melakukan kegiatan illegal logging yang
keterlaluan juga ngambil hasil hutannya. Nah, yang parahnya itu atau yang anehnya, masyarakat jarang sebenarnya ada yang berani kerja seperti itu, teman-teman. Sebab kenapa? Sedikit-sedikit itu kita bisa diciduk, sedikit-sedikit kita bisa ditangkap aparat. Sedangkan oknum ini biasanya itu bebas-bebas aja. Jadi saya nggak tahu juga sebenarnya apakah memang ini ada permainan atau gimana. Intinya meskipun di sini hutan atau hasil hutannya itu besar seperti ini, ya terutama kami yang masyarakat Dayak nggak bisa bebas ya mengut hasilnya. Nah, padahal untuk kerja bikin peralatan rumah atau bikin kayu-kayu ini, balok-balokan ini lumayan teman-teman sebenarnya. Nah, sangat ya sangat menjanjikan ya. Untuk informasi ya, harga papan mentah yang belum yang istilahnya baru disenso, belum dihaluskan atau apa, itu satu kepingnya bisa 30.000 tembus. Itu untuk kayu jenis kayu meranti ya. Kalau kayu batu, itu kayu yang agak keras dikit, itu sampai 70-an. Nah, belum ulin itu rasanya kalau nggak salah itu ratusan harganya satu keping papan, mana dengan ketebalan 2 cm, lebar itu ya 20 cm dan panjang 4 meter itu teman-teman. Sebenarnya kalau untuk di Jawa lebih murah di sini sebenarnya, cuman karena barangnya melimpah mungkin itu mahal. Oh, ini kayaknya ada mobil bocor minyaknya atau gimana ini, mobil Tata ya. Oh iya, untuk informasi juga di sini perusahaan batubara yang beroperasi itu perusahaan ada 2 ya. Pertama itu Borneo Prima ya, itu investornya orang Cina, orang India. Sedangkan satunya lagi PT Cokal, nah itu orang Cina. Nah, di sini dapat dilihat perbedaannya, di mana kalau Borneo Prima itu armada mobil pengangkut batu baranya itu rata-rata Tata, teman-teman. Mungkin itu tadi pengaruh investor orang India itu kan. Jadi mereka ngambil dari India. Nah, kalau yang PT satunya PT Cokal itu alat-alatnya itu saya lihat alat berat, segala alat pengangkut batu baranya itu dongfeng ya. Saya bingung juga itu. Kata teman-teman yang sopir-sopirnya tuh katanya, kita nggak tahu juga kenapa. Nah, kalau Tata kan lumayan, tapi kalau mobil armada mobil pengangkut kayu lok-lok yang besar itu Mercy teman-teman, itu wajib kuat itu untuk nanjak. Sebab istilahnya kalau nggak kuat kan terundur atau apa, bahaya sebenarnya bahaya juga sih kalau segala mobil batubara ini nggak baik armadanya. Cuman ya kita nggak tahu ya kebijakan daripada manajer atau apanya kok bisa gitu. Nah, kenapa nggak mobil-mobil keluaran Jepang atau mobil-mobil keluaran Eropa ya. Ya mungkin ada nego-nego harga murah atau apa dengan persyaratan investornya mau ini, tapi peralatan diambil dari Cina ya. Kita nggak tahu juga. Dapat dilihat teman-teman, kiri kanan ini hutan belantara. Oh, kita pas-pasan lagi tuh sama mobil pembawa batu bara, mobil Tata ya. Itu saya nggak tahu ya, itu berapa metrik ton yang dibawanya itu dalam satu bak itu. Nah, penurunannya di pinggir Barito sana itu teman-teman, di daerah di hilir desa Bumban ya. Tuh. Ya, alhamdulillah ini jalannya yang enggak istilahnya agak enak dikit lah, lempeng dikit lah. Tapi kalau sampai pas-pasan sama mereka yang sedang hauling itu, waduh, debunya luar biasa. Ini sebenarnya kalau kameranya ini resolusinya bagus atau apa, sebenarnya bisa dilihat
di atas daun yang tinggi-tinggi itu kelihatan sekali teman-teman debunya, saking seringnya ini kayaknya. Saking apa istilahnya, saking kuatnya debunya itu ya. Mudah-mudahan seperti yang saya inginkan, cuaca ini gak turun hujan ya. Sebab kalau turun hujan, waduh bahaya ini. Ini sebenarnya agak gerimis teman-teman, kayak hujan panas sebenarnya, cuman saya nggak tahu juga nih, kayaknya antara mau hujan atau antara mau turun hujan sama enggak nih. Mudah-mudahan enggak aja, cuman di daerah-daerah sana kelihatan ada langit birunya, berarti itu menandakan di sana nggak hujan di depan sana. Kalau tadi kan kita lihat di arah sini ada mendung, mungkin daerah sini mendungnya itu. Oke, di depan sana mungkin nanti kita akan melewati wilayah kilometer 66. Nah, di mana di situ merupakan semacam kayak tempat pemberhentian juga. Cuman itu biasanya umumnya perusahaan ya, tempat perusahaan berhenti. Kalau 45 kan perusahaan bermasyarakat biasa berhenti di situ. Kalau di 66 itu biasanya tempat parkir. Di situ ada juga kantor, kayak kantor perusahaan gitulah. Sekarang kita akan memasuki wilayah yang saya maksud tadi, kilometer 66 kilometer dari pinggir Barito ke arah sini, naik sini ya. Tuh kan apa saya bilang, di sini tempat pemberhentian biasanya mobil-mobil armada daripada perusahaan Borneo Prima. Itu dapat dilihat kiri kanan teman-teman, tuh mobil pengangkut batu baranya. Untuk wilayah kilometer 66 ini sendiri teman-teman, ini masuk wilayah desa Olong Balo ya. Nah, teman-teman dapat lihat ini mobilnya, ini rata-rata parkir. Ini kira-kira ada apa? Biasanya ini apakah ada orang yang mortal di atas sana? Biasa di sini ya teman-teman, ada gesekan dengan masyarakat, mungkin ada wilayah atau apa yang masyarakat tidak setuju dengan keputusan perusahaan. Jadi salah satu bentuk ya demonstrasi masyarakat itu biasanya di portal jalannya, sehingga perusahaan itu nggak bisa hauling ya, nggak bisa ngangkut batu bara dari atas turun ke bawah, nggak bisa naik dari bawah ke atas ya. Itu teman-teman, sebenarnya ya kalau dibiarkan berkepanjangan perusahaan bisa merugi ya. Cuman itu tadi kembali kepada pengambil kebijakan perusahaan tersebut ya. Mudah-mudahan aja untuk permasalahan-permasalahan itu di kemudian hari dapat diminimalisir ya, biar masyarakat ini bisa diuntungkan ya istilahnya. Ini kiri kanan masyarakat menjemur kulit kayu ya. Pernah saya cari tahu kulit kayu apa yang itu dijemur, itu ternyata itu kulit kayu yang biasa digunakan sebagai obat anti nyamuk ya. Cuman saya nggak tahu nama kayunya apa. Cuman rata-rata ini teman-teman, kayaknya ada pengepul khusus di daerah sini. Jadi masyarakat kalau panas jemur, kalau sudah malam itu kan ditutup sama terpal, nanti dimuat ke dalam sak yang muatan 50 kg itu. Nanti biasanya pengepul datang pakai pickup. Itu untuk informasi harga jualnya saya nggak tahu ya, tapi ya kayaknya kalau masyarakat itu sampai mengusahakan atau mencari, berarti lumayan itu. Oh ya, di samping cari kulit kayu ya, mereka tadi itu saudara-saudara kita yang ada di Olong Balo ini biasa nyari damar juga ya, damar hutan, dan mungkin ada juga sebagai petani atau pencari garu ya. Nah, di kanan jalan itu ada sarang walet teman-teman, itu sarang walet gedung. Nah, di depan sana itu dapat dilihat hutan belantara ini.
Ini benar-benar hutan nih jalannya. Nah, kiri kanan itu sangat besar-besar sekali kayunya. Cuman ya meskipun besar kayak gini, kenapa kok hutan perusahaan-perusahaan kayunya nggak nebang? Ini biasanya kalau perusahaan kayu itu dia ada blok-blok tersendiri masuk kiri kanan itu, masuk beberapa kilometer ya. Sebab mereka kan juga punya izin RKT kan kalau untuk mengusaha hutan di suatu wilayah, nggak yang asal tebang juga. Nah, jadi pilih-pilih diameter kayunya berapa, anunya berapa. Jadi kayak gitu biasanya, nggak sembarangan tebang juga teman-teman. Nah, ini jalannya sudah mulai, nggak yang sudah mulai ya, dari tadi dari tadi aja rasanya yang ibaratnya jalan ini yang turun naik terjal ini. Nah sekarang mungkin videonya akan saya cut juga ya, mengingat ini sudah beberapa menit. Seperti biasa ini untuk kemudahan editing dan upload. Nah, ini ada permukiman warga ini, pemukiman warga yang agak mepet ke jalan ini, kasihan juga, kasihan kalau kena debunya. Oke, sampai di sini dulu, nanti sampai jumpa di part 6 ya. Nah, jangan lupa kalau teman-teman cuma melihat di part 5, tonton juga part 1 sampai 4-nya. Oke, sampai di sini dulu video saya tutup. Sampai jumpa.